Oke, kita cek satu saturasinya. Cek saturasinya pasien dulu berapa menit. 98 ya. Ceritanya tadi berapa persen? 70% ya. Kayak saturasinya turun ya Pak ya. Kayak kita oksigennya masalah. Bapak sebelum saya pasang, Bapaknya relax, kemudian saya atur posisi Pak pasien dengan posisinya semi ya. Kalau ini tempat tidur bisa dirubah, dinaikin posisinya. Kalau memang nggak bisa, diganjel pakai bantal ya, supaya posisi si bapaknya semi. Baik Pak Aldi. Ya. Nah, posisinya semi Fowler. Kenapa? Untuk meningkatkan ekspansi parunya Bapak supaya oksigennya lebih masuk ke otak dulu ya. Kemudian setelah itu saya pastikan si tabung oksigennya ya, dengan membuka tabung oksigennya. Kalau di rumah saya sudah nih ya, tinggal pasang dan udah terpasang Humidify ya. Jadi kita tinggal pasang si masker oksigennya ya. Udah ketahuan ada oksigennya, terus kita puter ya. Alirannya berapa kalau untuk RM tadi? 10 sampai 12 ya. 10 sampai 12 liter. Kita sebelum kita putar ya, ini pasiennya kondisinya saturasinya turun, jadi harus gercep. Kalau nggak gercep nanti guru meninggal ya. Kalau ada ini, kalau ada yang pakai kantung seperti ini, kita harus mengutamakan kantungnya dulu yang terisi. Jadi pas diputer nih sampai ke 15 ya. Kalau memuternya, di sini ada bola-bolanya nih. Kalau lihat sini ada bolanya. Kalau ada oksigen ya, pas saya puter gini dia akan naik. Ini akan bergelembung ya, berbusa. Kemudian bola-bolanya ini pas di angka, bukan pas di angka 15, tapi kalau di 15 malah di bawahnya 15, di tengah-tengah, sebelum 15 dan di atas 14 ya. Udah, setelah itu diputar, kita masukin dulu oksigen ke ini nih, ke bagnya ini. Kemudian baru setelah itu kita rasain dulu nih. Kalau memang udah masuk, pasti otomatis sudah masuk si oksigennya. Tapi kalau beda lagi kalau pakai yang nasal seno, kalian harus rasain dulu si oksigennya udah masuk apa belum. Jangan sampai nih ada yang bocor atau ada yang rusak, itu bisa aja ya. Jadi harus cobain dulu ke punggung tangannya ada sensasi udara yang keluar atau enggak. Ya, ini harus pastikan oksigennya benar-benar keluar. Ya, jangan sampai hal-hal aneh dari kalian nggak memastikan ya. Oke, setelah itu udah keisi nih, udah dia menggelembung ya kalau udah keisi ya. Kemudian baru bisa kalian pasang ke pasiennya. Oke, Bapak saya pasang ya Pak ya. Ini baru ya, jadi Bapak. Kayaknya kekecilan ya. Takut Bu. Kecilan. Ya. Kenapa sih? Ya, jadi dipasang. Tapi lihat kenyamanan pasiennya, punya kekencengan apa enggak. Kalau kencengan ini ditarik. Ya, kemudian pasiennya suruh coba tarik nafasnya Pak. Ya, udah. Gitu ya. Kemudian bisa kita pantau pergerakan dinding dada pasien sampai kurang lebih 5 menit. Ya, pasiennya sudah rileks, Bapak dihirup ya, udah. Ya, Bapaknya rileks, senang, jangan mikirin apa-apa, pokoknya harus sembuh ya. Udah, setelah itu baru nanti kita observasi selang beberapa menit kemudian ya. Kalau misalnya saturasinya, observasinya berarti dengan apa? Tadi ya, dengan pernapasannya, saturasinya bagaimana ya, ada suara nafas tambahan atau enggak ya. Baru setelah itu kita kasih ketentuan nih, kalau setelah diobservasi membaik, maka lepas nggak oksigennya? Jangan langsung dilepas, tapi diturunin dulu pelan-pelan. Tadi misalnya di berapa liter tadi? 10 liter ya. Berarti kalau memang di 10 liter tadi udah bagus, udah saturasinya udah bagus, bisa kalian ganti dengan simple mask ya.
Nanti diobservasi lagi, turunin lagi. Kalau udah bagus nih, berarti kasih lagi dengan yang paling sederhana. Ya, jadi jangan langsung dilepas nanti kalau karena paru-parunya butuh penyesuaian juga. Apalagi tadi dengan saturasi di 70% misalnya. Ya, pasti butuh penyesuaian yang cukup lama. Ya, oke, gitu ya untuk pemasangan oksigen. Yang mau ditanyakan? Ke mana? Ke dagu pasien ya. Jadi dipasangnya kayak gini. Kemudian ya ini bagian yang ininya di atas. Ya. Kemudian baru masuk ke telinga pasien, kemudian dieratkan. Ya. Jadi ini jangan saya masukin ya, soalnya udah panas. Ya. Ya, coba dipimpin doanya. Ya. Ya, itu untuk pemasangan oksigen.